Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan memang kita diciptakan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah. Sehingga ketika Allah mudahkan kita untuk beribadah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Kita diberikan kemudahan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah lupa, setiap kita mendengar nama Nabi kita disebutkan. Dalam keadaan kita bukan di kamar mandi, di WC, dimanapun, maka sudah sepantasnya, selayaknya kita bersolawat kepadanya. Man shalla alayya sholatan wahidan, kata Nabi. Siapa saja yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asra sholawat, Allah bersolawat kepada orang itu 10 kali. Hanya dengan spontan sallallahu alaihi wasallam. Nah jamaah rahimakumullah, makna Allah bersalawat kepada hambanya adalah Allah ridho, Allah sayang, Allah rahmat, Allah ampuni dosa orang-orang itu. Amin. Nah, jadi salawatnya spontan, itu yang paling baik, namanya disebutkan. Dan kalau kita enggak bersalawat kepadanya ketika namanya disebutkan di hadapan kita, itulah kata Nabi orang yang paling bakhil, kikir, pelit, medit, kedekut, pesit, kesit, koret, ucal. Nah, lengkap itu dah. 10 kata itu lengkap. Sekarang alhamdulillah. Ya kita ini alhamdulillah lah pokoknya. Sudah lanjut. Malam ini kita akan mengkaji tentang yang banyak dibahas dalam bulan Rajab, yakni salah satu mukjizat Nabi. Mukjizat itu keistimewaan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya untuk mendukung dakwah agama Allah. Nabi dan rasul harus diberi kelebihan-kelebihan dari manusia biasa karena mereka melaksanakan dakwah, mengajarkan agama Allah. Perlu kekuatan, perlu sesuatu yang lebih dibanding manusia biasa. Nah, di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang disebut Isra wal Mi'raj. Sebenarnya ini dua peristiwa yang berbeda, tapi menyebutkannya dalam satu kalimat Isra dan Mi'raj karena waktunya berurutan. Isra secara bahasa perjalanan di malam hari. Mi'raj secara bahasa tangga untuk naik ke atas. Tapi ini bukan tangga untuk panen lada ya. Lada kita sudah mulai mati sekarang. Duku alhamdulillah masih. Di antara jamaah ini banyak yang ngantar duku untuk saya. Luar biasa, tetangga saya itu kebagian semua. Kalau mereka musim duku langsung ingat Sabu 4. Pak Haji, udah ada belum kiriman? Sabar kita. Maka nama Sabu 4 itu insya Allah semakin harum. Amin. Apalagi nama Babu Salam ini. Orang komentar di TikTok saya, Masya Allah, alangkah banyak bawaannya Abi. Bisa buka lapak buah kami di pasar sentral. Itu hasil ngaji dah kelihatan. Jadi dermawan, royal, berbagi. Ya, alhamdulillah. Semuanya hidayah, petunjuk, pertolongan Allah. Isra, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi ketika bicara Isra Mi'raj jamaah, ini perkara akidah, perkara keyakinan, perkara rukun iman yang 6 itu. Tidak mungkin kita bisa meyakininya dengan logika kita, mustahil, impossible.
Kalau kata Bokir, nongseng. 1349 km nggak mungkin bisa ditempuh dalam waktu setengah malam dengan teknologi saat itu. Mustahil. Maka peristiwa ini tidak akan bisa diterima oleh akal manusia. Tidak bisa diterima dengan logika. Yang bisa menerimanya hanya dengan iman. Di antara rukun iman yang 6 kita hafal semua. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Poin yang ketiga, rukun iman yang ketiga, wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, Al-Quran, pemungkasnya. Di Al-Quran lah kita mengetahui Allah jelaskan bahwa peristiwa ini betul-betul terjadi. Kita beriman kepada Al-Quran, kita yakini apapun yang tertulis dalam Al-Quran, kita mengimaninya, membenarkannya, mempercayainya, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa itu betul-betul terjadi dengan jasad dan ruhnya. Karena sebagian mulai ngutak-ngatik, ruhnya yang berangkat, jasadnya tidur dekat Ka'bah. Karena seseorang manusia kalau diterbangkan dengan kecepatan tinggi secara fisika akan hancur lebur jadi debu. Nah, itu sedang digambar-gambarkan. Boleh jadi hari ini kita orang tua masih kekeh ruh dan jasadnya Allah perjalankan. Tapi anak cucu kita kalau nggak kita ajari, boleh jadi nanti dia akan terikut dengan pemahaman rohnya saja. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi landasan kita percaya kepada mukjizat Isra Mi'raj ini adalah iman kepada yang Allah sampaikan di Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai 1. Kemudian Mi'rajnya An-Najm 11 sampai 18. Yang diantara intinya 13, 14, 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Itu dalil Mi'rajnya. Jadi Qur'annya jelas, hadisnya berpuluh-puluh. Walaupun level hadisnya beda-beda. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif yang menceritakan perjalanan ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kalau Nabi itu sudah diakui oleh Allah hamba Allah. Kalau kita ini baru pengakuan sepihak. Saya ini hamba Allah. Tapi apakah Allah pernah menyatakan langsung kita hambanya? Enggak ada. Kita ini hanya berusaha diakui sebagai hamba Allah. Baru pengakuan sepihak. Beda dengan Rasul. Abdihi abdan, Allah mengakuinya itu hamba dan utusannya. Kita ini seringkali ngaku hamba kalau infaknya 20.000, hamba Allah 20.000. Tapi kalau 15.000, Ahmad Junaidi 15.000. Sini enggak ya, insyaallah ya, tempat lain. Ya, saya lihat hamba Allah 5.000, hamba Allah 10.000, giliran Ahmad Junaidi 15.000. Tapi ada juga yang 15.000 tulisannya hamba Allah. Cuma saja dia berbisik sama sebelahnya. Itu yang nomor 7 hamba Allah saya itu. Jamaah rahimakumullah. Hamba Allah. Kalau ada kata abd dan abdihi artinya memuat dua unsur, jasad dan ruh. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah yang memperjalankan. Pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Aqsa Baitul Maqdis di Palestina. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara faktor pendorongnya apa sih sebab Allah memperjalankan hambanya? Yang pertama kata ulama, karena Allah ingin menghibur Rasulnya. Beliau sedih dengan meninggalnya istri tercinta Khadijah binti Khuwailid yang setelah mendampinginya 25 tahun melahirkan kepadanya 6 orang anak, 2 laki-laki 4 perempuan. Beliau sedih,
Khadijah ini wanita yang luar biasa, bangsawan, saudagar kaya raya. Aisyah seringkali cemburu kalau Nabi cerita tentang Khadijah. Kok Khadijah terus sih? Kan sudah ada aku pengganti wanita muda cantik. Khadijah kan sudah tua. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah itu pemimpinnya wanita di surga. Khadijah itu orang yang pertama meyakini, mengimani aku ini utusan Allah. Khadijah itu seluruh hartanya habis untuk membantu dakwahku. Dari orang yang kaya raya menjadi orang miskin, hanya beberapa gram emas kalungnya yang nanti diwariskan kepada Fatimah anaknya. Dan baju gamis yang dipakainya sudah banyak tambel-tambelannya. Padahal dia kaya raya dulunya. Membantu dakwah suaminya Rasulullah. Khadijah itu dimusuhi seluruh keluarganya karena dia beriman kepadaku. Khadijah itu, ini yang paling penting ibu-ibu, tidak pernah mengangkat suaranya di hadapanku. 25 tahun kami berumah tangga. Khadijah enggak pernah suaranya lebih keras dibanding suara suaminya. Maka dia pemimpin wanita di surga. Khadijah wanita yang istimewa. Cobalah kita nih para suami, pernah nggak bini kita ngomongnya lebih keras suara dibanding kita? Sering. Itu hebatnya Khadijah. Kalau Khadijah itu diistimewakan oleh Nabi, wajar kan, memang wanita mulia. Wanita mulia diakui oleh sahabat-sahabat Khadijah. Nabi itu sering motong domba, kambing dengan tangannya sendiri disembelih. Ketika udah di Madinah, sudah ada harta lah, rampasan perang, dibagikan dagingnya kepada teman-temannya Khadijah. Itu sedekah untuk atas nama orang yang telah meninggal dunia, dicontohkan Nabi. Ini untuk kawan-kawan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, wanita yang luar biasa. Maka Nabi jamaah rahimakumullah, wafat Khadijah sedihnya luar biasa. Khadijah pernah berkata, wahai Rasulullah, jika engkau ingin berdakwah menyeberangi sungai dan aku telah wafat, tidak ada lagi harta untuk berangkat dakwah, tidak ada uang untuk nyewa rakit atau perahu, maka galilah tulang-tulangku di makam maklah, bikin rakitlah tulangku itu untuk antum nyebrang sungai itu ya Rasulullah. Tuh Khadijah. Makanya ibu-ibu kalau hari Jumat suami mau berangkat ke masjid, tanya, Beb, infak Jumatnya udah ada belum? Kasihlah 50.000. Jangan 2.000 kalau lagi ada. 2.000 kasihan suaminya. Naruh di kotak infaknya, ditutup pakai tangan kiri. Malu. Coba 50.000. Dikibasnya ke atas. Nah. Ingat, udah ngaji lama sama saya, jangan lagi punya pikiran suuzon pamer bapak itu. Bukan, dia sedang memotivasi yang lain supaya berinfaknya besar untuk akhiratnya. Jangan pamer, sifat buruknya belum sembuh di hatinya. Dia memotivasi saya, dia naik sepeda ke masjid Jumatan 50.000, saya NMAX 2.000. La ilaha illallah. Jangan tersinggung yang punya NMAX ya. Udah kita bahas tuh, pahala sedekah tuh sesuai dengan aset yang kita miliki. Sistem pahalanya persentase, bukan nominalnya. Orang rumahnya geribik 20.000, memang asetnya cuma 10 juta. Itu sudah berapa persen? 20.000 per 10 juta. Dia 1 juta, asetnya 2 miliar. Rumahnya istana, mobilnya banyak. Hanya 0, sekian persen. Ini pahami. Mudah-mudahan saya sampaikan itu. Kenapa? Banyak orang minder. Saya minder Ustaz 5.000. Antum kan memang asetnya sedikit. Dompet memang hanya 20.000.
Ya, kalau ngasih 5.000 berarti sudah 25%. Bapak itu ngasih 100.000, di dompetnya 1 juta, 10%, masih tinggi antum pahalanya. Nah, jamaah rahimakumullah, hikmahnya menghibur Nabi wafat Khadijah binti Khuwailid. Dan Nabi ini tuh ibu-ibu tidak pernah menduakan Khadijah. Banyak para pemimpin kabilah-kabilah, kepala-kepala suku menawarkan anak-anak gadisnya. Enggak. Khadijah ini first love, cinta pertama. Nabi setahun duda kurang lebih baru menikah lagi. Bu, ini kalau bapak-bapak ibu meninggal tahan setahun? Enggak, katanya enggak tahan. Kecuali yang udah tua-tua ini ya, yang udah tahan. Itu Khadijah. Yang kedua, 3 bulan kemudian meninggallah paman tercinta Abu Thalib. Luar biasa. Maka tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan, tahun duka cita. Maka di antara sebab Isra Mi'raj ini, Allah ingin menghibur kekasihnya, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman tercinta. 8 tahun sudah ikut paman, dididik melihara kambing 4 tahun, diajak dagang ke 17 negara, dilatih berdagang, dilindungi dakwahnya. Siapa yang ganggu dakwah ponakanku? Abu Thalib, bangsawan Mekah. Takut orang, nggak ada yang berani ngaku Nabi berdakwah ketika Abu Thalib masih hidup, paling ngomong-ngomong di belakang, tapi langsung serang nggak berani. Ada pamannya, pelindung dakwahnya, paman tercinta wafat. Yang paling menyedihkan Rasul, paman ini tidak masuk Islam, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling sedih. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Hampir saja Abu Thalib mengucapkan, sebelahnya ada kafir Quraisy. Ya Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita ini? Bercucuran air mata Nabi, sampai keluar seluruh rohnya, tidak terucap kalimat tauhid itu. Ya pamanku Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah. Aku akan menjadikan kalimat yang kau ucapkan untuk nanti menolongmu di hadapan Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Lanjut. Itu di antara hikmahnya. Tujuannya yang berikutnya apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuannya yang kedua, motivasi, dorongan melakukan Isra Mi'raj oleh Allah adalah untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kebesaran, keagungan, kemuliaan, kehebatan Allah. Nah, di sini nanti hadisnya banyak levelnya. Apa saja yang diperlihatkan. Kita ambil poin-poin penting untuk kita yang bermanfaat untuk kajian kita. Diperlihatkan kepadaku, kata Rasulullah SAW, seseorang yang berenang di sungai darah. Kemudian dia lelah, lari ke pinggir, melipir. Kemudian malaikat sudah menunggu di pinggir, membawa batu besar dihantamkan ke mulutnya. Lari lagi dia berenang ke tengah, bau amis, busuk, lelah. Ya Jibril, apa yang dilakukan oleh orang itu? Kok hukumannya begitu mengerikan? Ya Muhammad, itulah umatmu yang makan riba. Riba. Dan dalam hadis lain jelaskan itu hukuman untuk diazab di kubur, di alam barzah. Di alam barzah orang yang makan riba nggak sempat tobat kepada Allah, ancaman hukumannya berenang di sungai darah sampai hari kiamat tiba. Capek-capek melipir ke pinggir, dihantam mulutnya sama malaikat. Riba. Apa itu riba? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Itu usulnya, usul fikihnya, kaedah dasarnya itu. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi orang yang meminjamkan, yang punya modal, yang punya duit, adalah riba. Tiap-tiap orang
meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu dia mendapat manfaat. Itulah riba. Bukan hanya masalah uang nominal, bukan. Saya minjem dengan Mas Heri 50.000. Mas, tolong pinjemin saya 50.000. Ya, tapi nanti malam tolong kerokin saya ya. Berarti Mas Heri mengambil manfaat. Jadi bukan hanya masalah uang. Hari ini banyak umat Islam berusaha untuk apalah bahasanya, ngakali hukum. Kan dikit Ustadz, Bank Sejahtera itu cuma 0,05%. Bukan masalah angka. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkan, apapun bentuknya, itulah riba. Yuk pinjemin saya 100, ya. Ini 100 berapa hari? 2 minggu. Oke, nanti tolong ya gosokin bajuku ya di rumah. Nah, ngambil manfaat dia. Gosok lah baju. Ini, apalagi lebih dari itu. Pinjemin saya berapa? 1 juta. Ingat ya, nanti kembalikan 1.100.000 ya. Oh, itu riba. Fadol, mengerikan lagi. Riba ini 73 tingkatan kata Nabi. Dosa riba itu levelnya 73 tingkat. Tingkatan yang terendah, dosanya sama seperti berzinah dengan ibu kandungnya. Terendah. Jadi hari ini kita jangan anggap enteng. Banyak orang merasa lumayan nabung 50 juta per bulan dapat bunga 500.000, bayar pulsa listrik rumah. Ya. Apapun, hati-hati banget. Riba ini kalau dibahas dulu, udah pernah kita bahas lama dulu. Jangan mengambil manfaat dari apapun ketika kita bantu orang lain. Jangan. Dapat apa saya? Dapat pahala dari Allah. Dapat pahala. Setiap kita minjamkan 1 juta, pahalanya 50% seperti bersedekah 500.000. Itu pahalanya. Jelas hadisnya sahih. Kalau dia mengatakan sudah temponya jatuh sebulan nggak mampu bayar, dia minta perpanjangan waktu. Maaf ya Wak, belum sanggup saya Wak. Oke, perpanjangan waktu. Mulai hari itu dia sama dapat pahalanya 100% seperti dia berinfak 1 juta full. Terus sampai sejauh itu. Jadi hari ini banyak orang, kalau saya minjemin dia, saya dapat apa? Dapat pahala dari Allah. Karena kali antum telah melakukan kebaikan, nolong orang lain. Nah, ini harus kita ingatkan pada diri kita. Apapun, bukan hanya perkara nominal angka. Pokoknya enggak usah. Lain halnya. Yuk pinjemin saya 1 juta. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan dia datang. Nih yuk, yang saya pinjamkan 1 juta, ini hadiah untuk Ayu 200.000. Halal. Karena akadnya tidak disampaikan di awal. Ini hadiah. Ayu udah nolong saya dulu, ini hadiah. Boleh. Tapi kalau di awal dikatakan, pinjemin saya 1 juta, nanti saya tambahlah dikit, kembalikan. Oh, nggak boleh. Karena yang minjemin pasti sudah ada harapan. Nah, ini riba. Macamnya 73 tingkatan. Yang terendah, kata Nabi, dosanya seperti berzinah dengan ayah kandung atau ibu kandung. Jadi jangan lagi. Karena sekarang riba ini dipermudah banget. Modal nomor handphone. Sudah berapa lama usia nomor handphone kau pakai? 1 tahun. Anda berhak pinjaman 30 juta. Ya, modal fotokopi KTP selembar bisa minjem di 7 bank. Bank Mekar, Bank Sejahtera, Bank Miun, Bank Madun, Bank. Ya, hidup sederhana aja. Itu penyakit istibta namanya. Pengen punya tapi belum mampu. Ini penyakit parah. Fala tastiba' rizqa, kata Nabi. Jangankan istibta dalam urusan rezeki. Apa ya Rasulullah? Pengen punya tapi sebenarnya belum mampu dan belum waktunya. Belum waktunya punya rumah,
kredit KPR, minjem duit, belum mampu beli motor, kredit, pinjem duit segala macam. Saya diprotes sama mama. Saya bilang, nggak mungkin lah Ustadz, kita ini mampu bikin rumah kalau nggak utang bank. Coba dulu ayah kita, kakek kita bangun rumah, minjem bank nggak? Enggak Ustadz, tuh nggak minjem bank. Kenapa kita minjem bank? Karena pengen cepat punya, belum waktunya, nggak sabar. Nggak sabar. Baru pembagian SKP 3 paruh waktu Senin sore sudah nemuin Mbak Eka. Mbak Eka berapa nih? 30 juta, pulangnya NMAX. Ustadz katanya, oh bunga bang nggak apa-apa. Dunia ini seluruh kebenaran itu ada yang membuat yang menolaknya. Seluruh yang haram itu ada yang menghalalkan. Dunia silakan ikuti, saya bilang. Life is choice, hidup ini pilihan. Ada yang menghalalkan bunga bang, ada ustadz profesor kayak haji jenggotnya lebih panjang dibanding saya. Saya mengambil fatwa MUI, fatwa ulama besar aja. Ada, saya bilang ikuti itu. Karena ibu ngaji sama saya, nah saya sampaikan begini. Ibu nggak bisa terima, nggak apa-apa. Hidup itu pilihan. Kenapa orang itu terlilit utang di mana-mana? Karena ambisi, belum waktunya, belum mampu. Itu namanya istibta, kata Nabi. Penyakit, pengen punya, belum mampu, belum waktunya. Akhirnya memaksakan diri. Maka orang yang punya banyak utang, ini candaan saya. Tidurnya, ngoroknya beda dengan orang yang nggak punya utang sama sekali. Itu tidurnya, belum makannya, belum bisa tidur. Orang yang nggak punya utang, tidurnya, ngoroknya langsam. Langsam. Tapi kalau orang punya banyak utang, 7 tiap bulan, tiap minggu, ya, dengar bunyi motor depan rumah mampir tanggal 1, dap dap jantungnya. Tidurnya, ngoroknya nggak langsam lagi, nyangkut. Itu kata saya, bukan hadis ya. Jangan dibuka di hadis, nggak ada. Itu candaan aja. Kawan-kawan, nggak usah lah, nggak usah ngutang panci ajaib, magicom ajaib, ceret aja. Ngapain pakai ada ceret lama itu? Ngapain mau pesta anak harus ngutang-ngutang? Sederhana saja. Ngapain anak-anak itu harus ayahnya, emaknya harus menyumbang, anaknya mau kuliah? Pilih jurusan yang murah. Jangan ikut hawa nafsu. Ikutlah pada keadaan kemampuan. Ini banyak yang sudah curhat ke saya. Abi, anak saya mau masuk ke kedokteran. Saya bilang, pertimbangkan kemampuan antum. Ya, Abi, nggak mungkin lah kalau nggak utang mau nguliahkan anak. Cari fakultas yang SPP UKT-nya rendah. Oh, ya, nggak keren lah. Itu dia. Nggak kerennya ini yang bikin utang. Yang bikin hidup nggak nyaman. Yang bikin ibadah nggak khusyuk. Yang bikin ngoroknya nyangkut. Itu riba. Ditunjukkan. Dan itu azab kuburnya, kata hadis yang lain, berenang di sungai darah. Linuriyahu min ayatnya. Di akhiratnya, wow, lebih mengerikan. Ya, aku belum pernah melihat manusia yang perutnya, kata Nabi, diseret di atas tanah, yang isinya ular-ular berbisa. Kenapa ya Rasulullah? Orang makan riba itu di akhiratnya nanti bangun di padang mahsyar seperti orang yang mabuk, kata Al-Quran ya. Orang yang makan riba itu ketika bangkit di padang mahsyar dihidupkan kembali, kita di akhirat sempoyongan kayak orang gila, kayak orang kerasukan mabuk. Banyak ancamannya, dan Allah berperang, menyatakan perang kepada orang pelaku riba. Ini sekarang ini riba ini dipermudah banget, dan banyak orang merasa nyaman dengan profesinya, rentenir di kampungnya, cair dia.
Banyak di kampung-kampung di Lampung Utara saya dapat cerita kisah-kisah nyata. Bukan orang lain, saudara ipar saya sendiri. Saya ngutang dengan sekian-sekian. Oh, rentenirnya nyaman, berangkat umroh bolak-balik dia. Apa diterima Allah? Ya enggak lah. Innallaha la yaqbalu Innallaha thayyibu wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu nerima yang baik-baik. Mau 100 kali umroh, kalau hasil uangnya direntenir dari ngeriba bunga bank, mana ada diterima. Bolak-balik nyium Hajar Aswad. La labbaik wa la sa'daik zaduka haram, kata Saudara langit. Orang yang umroh, orang yang haji, dananya sebagian sedikit sekecil apapun ternyata hasil riba, sampai dia menginjakkan kakinya naik di atas kuda tunggangannya, kata Nabi, di atas kendaraannya dia mengatakan la labbaik, aku datang ya Allah, penuhi panggilanmu ya Allah. Berseru suara dari langit, la labbaik wa la sa'daik zaduka haram. Enggak, kamu enggak usah datang, karena bekalmu ada yang haram. Kamu tidak akan bahagia. Pulang umroh dan haji enggak berubah. Aku masih seperti yang dulu. Ketawa, ayo saya bahagia betul ngaji malam ini. Yang kedua, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang disiapkan 2 hidangan. 1 hidangan daging matang, empuk, lezat, nyami, aromanya harum. Sebelahnya disiapkan daging mentah, busuk, bau, berdarah, bernanah, berbelatung. Laki-laki ini menyerbu daging busuk itu. Ya Jibril, apa maknanya ini? Itulah umatmu Muhammad SAW. Ada istrinya yang sudah dinikahinya halal, masih juga nyari mantan. www.mantan.com. Ada istrinya halal, sudah dinikahinya, masih juga selingkuh. Ada yang halal, yang sudah dinikahinya, tapi masih cari yang lain. Nah, jamaah rahimakumullah, nih para bapak. Sama perempuan juga begitu. Ada suaminya yang halal, walaupun nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan. Harapannya tampan, kaya, soleh. Ternyata jelek, miskin, banyak tingkah. Tapi kan halal, sudah menikahinya. Dia masih selingkuh dengan laki-laki idola. Banyak kejadian di Lampung Utara ini ya. Semua profesi, ada ustadz, ada guru, ada pedagang, ada orang biasa, dicakar-cakar muka sama bini aslinya. Na'udzubillah. Itu gambarannya bahwa dia memilih yang haram, padahal ada yang halal. Walaupun yang halal ini mungkin nggak sesuai harapan. Harapannya cantik, putih, tinggi ya, ternyata pendek, gemuk, gembrot, hitam, ya jadilah itulah. Yang penting halal. Kemudian kata Rasulullah, diperlihatkan kepada aku wanita tua cantik, wanita tua jelek, buruk rupa, sudah bau tanah, tua renta, tapi dia bersolek terus supaya terlihat cantik, pakai lip, pakai skincare dia, pakai eyeshadow. Kata Rasulullah, ya Jibril, siapa wanita tua yang kayak gitu tuh, dandan terus? Itulah dunia Muhammad. Dunia ini sudah tua. Sejak zaman sebelum Nabi Adam, dunia sudah ada. Bumi ini sudah tua. Tinggal nunggu hari kiamatnya lagi. Tapi dunia ini walaupun sudah tua, makin hari makin berhias. Gedung pencakar langit, jembatan dari kaca, tempat hiburan, tempat wisata, tempat permainan, tempat makan-makan diperindah, dipercantik. Woi, kamu orang udah datang belum? Ada pantai baru loh. Ya toh, bagus bener. Kami udah mulai list nama pantai baru Kalianda nggak resort. Nah, dunia dia berhias terus. Makanan, pakaian, ya, mode, gedung, tempat hiburan berhias terus.
Kamu orang tahu nggak ada bakso yang enak di Kota Bumi? Ya tahu, enak betul. Kamu orang belum pernah ke sana? Nah, rugi. Kamu orang ke sana. Mulai berangkat. Bakso apa? Bakso upil namanya. Oh, kecil ya kayak upil. Dunia. Ya, rumah kurang gede-gedein dunia. Mobil kurang mewah-mewahin dunia. Diperindah terus. Dulu nggak ada motor metik ya, sekarang motor metik dunia diciptakan terus keindahan-keindahan sehingga kita terpesona, berusaha memilikinya, berusaha menikmatinya, berusaha merasakannya semuanya, tempat tinggal, kendaraan, makanan, pakaian, hiburan. Ya, oh kamu belum pernah Ancol ya? Belum, nah kamu ini sumpuk juga dunia. Kamu orang sudah ke Al-Bakri belum? Budgetnya keren benar dunia. Sampai rombongan-rombongan berangkat ke sana. Ngaji di Bakri gitu loh. Sama aja dengan ngaji Babu Salam. Nggak ada beda. Yang beda itu hanya 3 tempat. Ya, Masjidil Haram di kota Mekah, Nabawi di Madinah, Al-Aqsa di Palestina. Mau ngaji di Kubah Emas di Depok, mau ngaji di Masjid Wali Songo di Jawa Tengah, gegoh gawah, nggak ada tambahan pahalanya coy. Tapi dunia dipancing-pancing. Jadi jangan mudah ikut-ikutan. Pak, sekarang ada loh Pak tempat permainan yang keren. Dunia bro. Itu seperti wanita tua yang berhias terus. Padahal dia sudah menuju kepada liang kuburnya. Ya. Jam berapa ini? Oh, ngaji kita ini luar biasa. Baru 3 yang ditunjukkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada orang-orang berlari kata Nabi seperti unta, seperti kuda, kambing yang dilepaskan dari kandangnya menuju padang rumput yang luas. Lari rombongan laki perempuan. Tetapi kata Rasulullah mereka tidak berpakaian sama sekali kecuali hanya nutup aurat utamanya. Lalu mereka sampai di sebuah lapangan memakan kayu-kayu berduri dan buah-buah berduri. Ya Jibril, kenapa mereka itu? Kata Jibril, ya Muhammad, itulah umatmu yang nggak mau bayar zakat. Ancaman hukuman nggak mau bayar zakat. Perhitungan pelit medit kedekut ya. Nauzubillah. Kemudian diperlihatkan kepadaku kata Rasulullah SAW, orang-orang yang tanam, tumbuh, buah, panen. Tanam, tumbuh, buah, panen. Ya Jibril, enak betul orang itu. Nanam hari itu, tumbuh hari itu, buah hari itu, panen hari itu. Asik banget tuh. Padahal di dunia nanam singkong berapa bulan baru panen? Hah? Singkong berapa bulan? 8 bulan. Lama nunggunya. Kopi? 3 tahun. Sawit? 3 tahun. Ini orang ditunjukkan tanam, tumbuh, buah, panen. Hari itu juga. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini gambaran apa ini? Ya Muhammad, itulah umatmu yang suka membantu dakwah Islam. Suka membantu dakwah Islam. Yang ada harta dengan hartanya. Nanti kamu orang pengajian kapan? Pengajian saya nanti ngasih kotaknya, 20 kotak. Yang punya harta dengan harta. Yang nggak punya harta dengan tenaga. Saya nyusun kursi nanti. Saya nyusun kursinya. Saya ngamper ambalnya. Yang nggak punya harta, nggak punya tenaga dengan nasihatnya. Nanti kamu orang ngaji yang serius ya, jangan main-main. Yang nggak punya ilmu dengan nasihat, dengan doanya. Ya Allah, mudah-mudahan pengajiannya lancar ya Allah. Kalau mau hujan alih ke tempat lain ya Allah. Saya masang speakernya. Itu membantu dakwah Islam. Gambarannya seperti itu. Tanam, tumbuh, buah, panen. Pada hari itu juga Allah berikan pahala 10 sampai 700 kali lipat kata dalam hadisnya itu.
Al hasanatu bi asri amsalihha bi sab'i mi'ati difin. Satu kebaikanmu untuk dakwah ini Allah ganti 10 sampai 700 kali lipat di akhirat tentunya. Karena dunia udahlah, kita bahas. Dunia ini jalani aja, semua sudah ada jatahnya masing-masing. Fokus kita beramal untuk negeri akhirat kita. Nah, jamaah rahimakumullah, linuriyahu min ayatina. Ada lagi seorang laki-laki manggul kayu bakar. Berat udah. Ketemu kayu lagi, ambil pikul lagi. Ketemu kayu bakar lagi, ambil pikul. Jalan terseok-seok. Udah hampir nggak kuat lagi dia jalan. Tapi ketemu lagi, pikul lagi. Kata Rasulullah, Jibril, itu pertanda apa laki-laki itu? Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, itulah umatmu yang rakus dengan jabatan. Hawa. Semuanya mau dia. Ketua rukun kematian dia, ketua LK dia, ketua masjid dia, ketua RT dia, mau dia semua. Kita bicara yang level bawah aja, nggak usah ngomongin yang di pusat, nggak usah nyontohin yang di pusat. Level kita aja, ada orang-orang yang pengennya dia semua. Saya aja ketuanya, ketua panitia ini, panitia itu, ketua itu. Akhirnya apa kata Jibril? Dia nggak mampu melaksanakan amanah itu, tercecer semua, nggak ada yang sukses. Kalau di pusat jelas, ketua partai dia, menteri dia, anggota dewan dia, ketua komisaris BUMN juga dia, nggak ngerti lagi kita rangkap jabatannya. Dalam Islam dari gambarkan laki-laki mikul kayu bakar, udah terseok-seok, masih ketemu ambil lagi, ketemu ambil lagi. Kalau di pusat mengerikan, kita baca di koran, di media itu ya. Satu orang bisa 5 jabatan, apa nggak ngeri? Nggak kebagian yang lain. Nah, kita di level kecil, level masyarakat biasa, janganlah. Saya ini aja urusan saya, yang lain bagi-bagi. Ya, saya sering diajak, ditawarin kawan jadi ketua. Nggak usah lah, saya ngurus Muhammadiyah aja. Nggak usah lagi ketua ini. Pembina aja nggak usah. Nanti tercecer, nggak amanah saya. Ini aja berbentuk amanah di hadapan Allah nanti ditanya. Apalagi tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ya jamaah rahimakumullah, itu linuriyahu min ayatina. Apalagi yang ditunjukkan? Yang ditunjukkan adalah keadaan neraka. Jadi kalau kita baca atau kita dengarkan kisah-kisah Isra Mi'raj memang banyak. Di antaranya Nabi bertemu dengan malaikat Malik. Bertemunya ada yang mengatakan di langit pertama. Malik, ya ini siapa? Ini malaikat Malik. Malaikat yang nggak pernah senyum sama sekali. Kata Jibril, sebentar saya tambah. Malik, kata Jibril, coba perlihatkan neraka. Surga juga nanti ya, tapi waktu neraka. Kata Nabi apa? Uritun nar. Fa innama aksaru ahlihan nisa'u yakfurna. Diperlihatkan kepadaku suasana di neraka yang ternyata kebanyakan isinya adalah kaum wanita yang ingkar. Jangan marah ya, wanita yang ingkar. Nah, ini kan nggak ingkar, taat semua, insyaallah, amin. Wanita ingkar, yakfurna. Kata sahabat Nabi berdiri, ya Rasulullah, perempuan, ayakfurna billah, apakah kelompok kami perempuan ingkar kepada Allah? Enggak, bukan itu. Dia enggak ingkar kepada Allah. Para wanita ini, ibu-ibu ini luar biasa, kebanyakan lebih taat dibanding suaminya. Ngajinya aja di beberapa tempat udah kayak minum obat, seminggu 3 kali ngaji pengajiannya. Senin seragamnya unyu-unyu, jilbab ungu, gamis unyu, tasnya unyu. Mau kemana yuk? Pengajian. Ke Senin. Rabu pink ya. Seragamnya. Ya. Jilbab pink, gamis pink, tasnya pink. Mau kemana kamu orang? Pengajian loh. Jumat hijau. Jilbab hijau, gamis hijau, tasnya hijau. Mbak, pada mau kemana sih? Pengajian. Oh, seminggu 3 kali. Jadi kalau urusan dengan Allah lebih hebat.
Apa ya Rasulullah menyebabkan mereka paling banyak? Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Mereka seringkali bantah, ingkar kepada suaminya, dan mudah melupakan kebaikan suaminya. Dek, tolong bikin kopi. Hanya 4 kata, suaranya 3 desibel rendah. Jawabannya, kamu nggak lihat apa saya lagi apa? Saya lagi ngepel, nanti nyuci, habis itu gosok. Bikin sendiri kenapa sih? Semua. Dek, jadi kita kondangan. Jadilah, ngegas dia. Di sini nggak ada, di tempat lain. Suaminya 4 kata, Dek, tolong bikin kopi. 4 kata, Dek, tolong bikin kopi. Jawabannya 1 paragraf. Kamu lihat nggak saya lagi apa? Saya lagi masak, habis itu mau nyuci, habis itu mau ngepel, habis itu mau gosok. Oh, panjang. Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsana. Dia gampang melupakan kebaikan suaminya. Seandainya suaminya berbuat baik setahun penuh, lalu suaminya 1 kali kesalahan, maka yang 1 itulah yang diingatnya. Yang setahun tadi hilang, seperti kemarau setahun dihapus hujan sehari. Kamu ini lebih dekat, lebih sayang, lebih baik sama keluargamu. Kamu kalau sama keluarga saya timpang. Kamu ini nggak adil, enggak? Kamu ini nggak sayang sama saya. Kamu lebih sayang sama keluarga kamu. Hanya 1 kali kesalahan, padahal sudah berbuat baik setahun, hilang semua, kata Nabi ini. Nah, ini untuk jadi renungan. Ngaji ini untuk perbaikan diri. Para bapak memperbaiki, ibu-ibu memperbaiki diri, supaya kembali kepada Allah, sama-sama ke surga. Amin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum.